Halo Sobat Osaka, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali di OSK TV dalam acara Osaka Talk Show. Pada acara ini, saya Niputu Ayulisda Presta Pujawati, tentunya bersama teman-teman yang ada di rumah. Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Apa saja topiknya? Ya, Osaka dalam menghadapi PJJ. Baik Sobat Osaka, jadi hari ini Lisda tidak sendiri nih. Tapi kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Ayo kita langsung perkenalan ya. Oke, halo Ibu dan kakak-kakak, selamat datang di OSK TV. Gimana kabarnya? Baik ya, baik. Oke, kakak-kakak sudah absen? Oke, teman-teman yang di rumah juga absen ya, ingat absen loh sambil ya ingat absen ya. Oke, hanya sekedar info aja ini, beliaulah yang mengontrol absen kita ini loh, khususnya yang kelas 10. Saya Nyoman Gede Pradhanigel Putra Agatya. Di sini saya sebagai perwakilan dari pengurus MPK Masa Bakti 2020-2021. Baik, itu dia tadi. Nama panggilannya siapa, Kak? Bisa dipanggil Nigel. Oke, halo Kak Nigel. Jadi ini teman-teman, Kak Nigel dari kelas berapa? Dari kelas 11 MIPA 7. Di kelas 11 MIPA 7. Ini Kak Nigel perwakilan MPK dari kelas 11 MIPA 7. Oke, langsung lanjut aja ke kakak di sebelahnya yang cantik. Ayo kakak silahkan diperkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Trisna Anggelini. Biasa dipanggil Trisna, saya perwakilan dari pengurus OSIS Masa Bakti 2020-2021. Dan saya juga dari kelas 11 MIPA 4. Oke, dari kelas 11 MIPA 4, Kak Trisna. Oke, lanjut lagi. Nggak kalah keren dan nggak kalah cantik dan luar biasanya. Di sebelahnya lagi ada sosok guru, salah satu guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Ketasraketan. Ya, Ibu silahkan diperkenalkan. Halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arindri Oktavianti. Biasanya anak-anak manggil saya Bu Arin. Kebetulan saya mengajar di bimbingan dan konseling khususnya kelas 10. Oke, ini berarti guru BK-nya ya, khususnya di kelas 10. Halo Bu Arin, selamat datang. Oke, lanjut ya, Lisa mau nanya-nanya nih sedikit sama Bu Arin. Nah, Ibu udah berapa lama mengajar di SMA Negeri 1 Kuta Selatan? Ini kira-kira hampir 6 bulan ya. 6 bulan berarti baru ya teman-teman, luar biasa. Baik teman-teman, jadi ini dia ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Ibu Arin, ada Kak Trisna, dan juga ada Kak Nigel. Nah, Lisa langsung aja nih mau tanya tentang topik kita hari ini, yaitu Osaka dalam menghadapi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Lisa ada beberapa pertanyaan buat ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke nih, pertanyaan pertama. Bagaimana sih perasaannya selama mengikuti pelajaran jarak jauh ini? Mungkin dari Kak Nigel dulu bisa di-sharing perasaannya. Baik, kalau dari saya sendiri perasaannya tuh mungkin ada perasaan senang dan ada perasaan sedih. Senangnya itu apa? Senangnya itu saya masih bisa belajar di sekolah ini walaupun tidak secara langsung melainkan secara daring. Jadi untuk sedihnya saya sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman, berinteraksi, berbicara dengan teman-teman. Itu. Oke, mungkin kita juga merasakan hal yang sama, bukan begitu Kak Trisna? Oke, langsung aja. Kalau Kak Trisna sendiri gimana sih perasaannya? Saya sendiri, untuk perasaan saya ketika mengikuti PJJ ini ada enak dan ada tidak enaknya juga pastinya. Kalau enaknya itu bilang kita masih bisa belajar walaupun masih di tengah pandemi seperti ini. Kita tahu jadinya teknologi itu seperti apa, walaupun memang ada sedikit culture shock dari kita juga. Tiba-tiba nih belajar banyak teknologi, banyak pengetahuan sekali tentang aplikasi-aplikasi daring, contohnya seperti itu. Terus juga dari yang tidak enaknya, yaitu di relasi kita, komunikasi kita sama teman-teman di sekolah, sama guru-guru juga kurang karena tidak adanya ketemu secara langsung seperti itu. Oke, benar sekali ya teman-teman yang dibilang sama Kak Nigel sama Kak Trisna kalau dari kita. Nah, terus gimana sih perasaannya khususnya untuk guru sendiri? Kita kan kepo nih ya gimana perasaan gurunya selama mengikuti mengajar di PJJ ini. Gimana sih Bu? Baik, Rizda. Kalau dibilang perasaan ya sama ya, mungkin apa yang dirasakan siswa sama dengan apa yang dirasakan guru. Kita itu merasa senang, iya, merasa sedih juga, iya.
Karena kalau sedihnya dulu karena kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan siswa, apalagi kelas 10 ya, kelas 10 itu baru dari SMP dan ke SMA, jadi kita belum pernah bertemu langsung, sehingga kita memang benar-benar dari nol untuk mengetahui bagaimana sih si anak ini itu sedihnya. Kalau senangnya ya bersyukur karena kita di tengah pandemi ini kita masih belajar dan melihat anak-anak semangat juga untuk belajar seperti itu. Oke, benar sekali ya. Jadi ada rasa sedih dan juga senangnya mengikuti pandemi ini. Tapi meskipun ada kendala-kendala banyak, tapi kita harus tetap semangat untuk diikutin. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang kendala. Nah, di pandemi ini kan pasti banyak sekali ya yang tidak bisa, yang dibatasi ya istilahnya, ketemu tidak boleh, terus berkumpul tidak boleh juga kan. Nah, kita mau nanya nih kendalanya, khusus untuk siswa dulu nih. Nah, apa aja nih kendalanya? Nah, apa aja sih kendala atau kesulitan selama proses belajar atau pas mengerjakan tugas? Kalau dari Kak Nigel, apa aja sih kendalanya? Kalau kendala itu yang pertama pasti bukan hanya saya, mungkin banyak siswa di Osaka yang merasakan yang sama, itu adalah masalah jaringan. Jaringan itu adalah masalah yang paling penting, apalagi kita PJJ ini online, jaringan itu sangat dibutuhkan. Contohnya saat mengerjakan ulangan, tiba-tiba jaringan hilang. Kita harus mengulang lagi dari awal dan harus konfirmasi juga ke guru. Jadi itu kesannya lebih ribet dibandingkan dengan sekolah tatap muka seperti biasa. Tuh. Ya mungkin beberapa siswa dan kebanyakan siswa juga masalah dengan hal itu ya. Terus kalau untuk Kak Trisna gimana? Ya sama juga kayak Kak Nigelnya, ya pastinya yang paling utama itu di masalah internet atau jaringannya. Misalnya kita di rumah jaringannya bagus, terus kita kan PJJ ini bisa belajar di mana aja enaknya. Nah, ketika belajar di kampung atau di mana, sinyalnya tiba-tiba hilang atau seperti itu. Jadi utamanya masalah di jaringan, terus juga di penyerapan materinya juga mungkin beberapa siswa, tidak 1-2 siswa, ada yang susah untuk menyerap materi ketika belajar secara daring seperti itu. Gitu. Gitu ya teman-teman, jadi masalahnya pasti yang pertama ada di koneksi gitu. Kadang-kadang kalau Google Meet pasti kayak gerebek-gerebek gitu, bener nggak sih? Kayak gitu. Siapa sih yang ngerasain yang sama yang kita rasain? Pasti semuanya ngerasain ya. Nah baik Bu, kan itu tadi kendala-kendalanya yang dihadapi oleh siswa. Terus kalau menurut Ibu gimana sih tanggapannya tentang kendala-kendala yang dihadapi siswa saat ini? Baik, terima kasih Lisa, pertanyaannya bagus sekali ya. Dari kendala yang sudah dijelaskan tadi oleh kedua siswa ini, yang pertama mengenai kuota ataupun jaringan ya. Sebenarnya sekolah sudah memberikan solusi kalau memang ada masalah terkait jaringan atau kuota, itu anak bisa hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran daring di sekolah. Jadi sekolah menyiapkan sarana itu, apalagi sebelum mendapat kuota dari Kemendikbud, sekolah sudah memberikan bantuan kuota. Jika memang itu tidak cukup ya, siswa dibolehkan untuk hadir di sekolah, tapi dengan mematuhi protokol COVID-19 seperti itu. Oke, ternyata dengan kendala-kendalanya sekolah SMA Negeri 1 Kuta Selatan ini masih menyediakan solusi ya, menyediakan sarana agar kita sebagai siswa bisa tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak ada alasan untuk iya, benar sekali. Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada kendala masalah jaringan atau gimana, silahkan aja datang ke sekolah, dan di sekolah pasti sudah disediakan sarananya ya gitu. Oke. Baik teman-teman, jangan kemana-mana ya, setelah ini masih ada informasi yang sangat menarik untuk kita dengar. Jadi tetap di acara kita Osaka Talk Show, tentunya di OSK TV.
Halo teman-teman semua, selamat datang di Podska, Podcast OSIS Osaka. Baik, Sobat Osaka, kembali lagi bersama kami tentunya tetap di acara Osaka Talk Show. Tentunya tetap bersama ketiga narasumber kita yang luar biasa. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ya Kak, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Oke, kita mau nanya nih, selama PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh ini kan terus di rumah aja. Nah, apakah orang tua kakak-kakak pernah nggak ikut serta dalam proses pembelajaran? Kalau dari Kak Nigel sendiri gimana? Jadi kebetulan kalau orang tua kakak itu jarang sekali membantu dalam PJJ karena saya orangnya itu kalau saya bisa kerjain sendiri dulu, saya kerjain sendiri. Kalau memang tidak bisa, betul-betul tidak bisa, baru saya minta tolong ke orang tua. Jadi orang tua tuh kebetulan juga sibuk di rumah, mungkin dari saya itu dulu. Jadi gimana? Oke, terus kalau untuk dari Kak Trisna gimana? Kalau dari saya, orang tua saya sendiri cukup berperan juga dalam PJJ ini, mulai dari penyediaan perangkat juga saya juga masih minta sama orang tua juga, terus juga dia dari pengontrolan saya, misalnya saya udah gimana nih materi tadi udah ngerti belum atau gimana. Terus juga orang tua itu kan pasti juga perlu membangun komunikasi yang baik sama guru wali kelas itu juga. Dan juga kalau di Osaka kan orang tua tergabung dalam suatu forum di grup di Telegram, kan situ juga orang tua sangat berperan untuk menanyakan apa saja kegiatan siswa-siswinya di sekolah. Oke, berarti orang tua juga turut berperan juga. Cuman memang ada orang tua yang sedikit sibuk jadi kurang bisa ya istilahnya melihat anaknya dalam proses belajar. Nah, Lisa mau nanya terus gimana tanggapannya Ibu mengenai ya orang tua yang sibuk gitu, gimana tanggapannya? Pada dasarnya memang kondisi setiap keluarga itu kan beda ya. Ada orang tua yang harus bekerja, ada juga mungkin salah satu antara bapak atau ibu yang ada di rumah. Tapi diharapkan ada kolaborasi dan koordinasi antara sekolah dan juga orang tua, sehingga kita masih bisa memantau, bisa membimbing, juga bisa mungkin mengingatkan putra-putrinya. Jadi intinya lebih memperhatikan bagaimana di dalam situasi yang sebenarnya menyulitkan ya, menyulitkan siapapun dalam kondisi pandemi ini, itu tetap mengawasi putra-putrinya yang melakukan daring gitu. Jadi terutama nih kalau untuk saya sebagai guru BK, jika ada anak mungkin yang bermasalah dalam absen atau dalam tidak mengumpulkan tugas, intinya tidak disiplin atau kurang tanggung jawab, itu maka pasti saya langsung koordinasi dengan orang tua supaya orang tua tahu bahwa ini loh kondisinya seperti ini di sekolah. Karena kami sebagai perwakilan sekolah tidak bisa memantau secara langsung bagaimana kegiatan anak di rumah. Berarti koordinasi antara orang tua dan guru sangat penting sekali. Terutama untuk memotivasi putra-putrinya ya, itu penting sekali. Oke, begitu tadi teman-teman. Jadi selain sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah, ternyata setiap orang tua sudah dibuatkan forum untuk saling berkomunikasi dengan guru. Jadi aktivitas anak di rumah dan aktivitas anak pada saat pembelajaran bisa diketahui. Itu luar biasa sekali SMA Negeri 1 Kuta Selatan ya. Oke, sekarang mau lanjut nanya lagi nih. Tadi kan Ibu sudah mendengar gimana keluh kesah terus kendala-kendala dari siswanya. Nah, menurut Ibu nih, dengan kendala-kendala tersebut, apakah mempengaruhi kondisi mental dari siswa tersebut? Kondisi mental tentunya berpengaruh ya di kondisi yang seperti ini, terutama untuk siswa yang belum bagus dalam strategi belajarnya, kurang disiplin, kurang tanggung jawab, dalam time manajemennya juga masih kurang. Itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya apa? Mereka ya akan mengalami stres bisa. Kemudian ada gejala kecemasan.
Yang saya tanganin lebih banyak itu mereka mengalami overthinking sehingga membuat mereka menjadi cemas. Misalnya kelas 10 ya, kelas 10 itu adalah peralihan, masa peralihan dari SMP ke SMA. Mungkin dengan lingkungan baru, suasana baru, terus pelajarannya yang lebih tingkatannya lebih daripada di SMP. Itu membuat shock mereka. Apalagi tidak siap dengan pembelajaran daring ya. Benar itu sekali. otomatis iya, itu membuat mereka overthinking. Overthinkingnya kebanyakan seperti ini kalau kelas 10. Bu, gimana kalau misalnya saya gagal dalam membuat orang tua saya bahagia? Gagalnya dalam hal apa? Saya bertanya seperti itu. Nilai saya jelek. Karena di situ kan mulai ada pasti mulai ya, siapa tuh yang seperti itu, pasti kita semua merasakan yang sama. Ini yang membuat anak-anak menjadi merasa cemas, malah kecenderungan ke gejala kecemasan. Ya. Kemudian ada juga yang kelas 12 itu biasanya lebih cemasnya bahwa bagaimana dalam menghadapi ujian. Iya, nantinya untuk persiapannya seperti apa gitu. Biasanya kan ada ya istilahnya kayak les gitu ya, les tambahan, pelajaran tambahan, tapi sekarang dengan kondisi seperti ini tidak bisa. Seperti ini apakah aku bisa menyerap ilmunya 100% atau sebagaimana? Ini kan persiapan yang seperti ini mempengaruhi kondisi mental anak-anak. Begitu. Ya. Jadi begitu teman-teman, penjelasannya pasti ada aja ya rasa, meskipun kita anggap santai aja, tapi pasti ada rasa kesempatan gimana sih nilai kita gitu ya, apalagi gini kita nggak ngerti materi seperti yang disampaikan tadi begitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita ada kendala apapun, jika siswa mau berkomunikasi dengan sekolah pasti akan membantu. Gitu. Apalagi misalnya belum paham materi bisa didatangkan ke sekolah, kemudian nggak ada kuota, nggak ada sinyal juga bisa datang ke sekolah seperti itu. Jadi harus terbangun komunikasi. Jadi penting sekali koordinasi dan komunikasi antara kita sama guru dan sekolah juga ya Bu ya. Perlu malu-malu dengan kondisi mental kita, dengan kemampuan kita saat ini, karena kita sebagai guru pasti memahami kok. Oke. Tapi izin bertanya, kalau misalnya ada nih siswa-siswi yang malu, mendiamkan diri kalau misalnya ada masalah gitu di rumah, berarti di situ lagi peran orang tua ya, misalnya kalau ada siswa yang masih diam-diam aja untuk ada masalah nih tapi dia nggak mau cerita ke siapa, takutnya kan orang tuanya, berarti perannya penting juga. Kebanyakan sih saya mengetahui bahwa anak itu mempunyai masalah dari ketidakhadiran berapa kali ini. Kenapa sih dia bisa seperti saya itu? Langsung konfirmasi ke anaknya kenapa, kemudian saya panggil, baru di sana tahu seperti ini. Gitu. Berarti kalau gitu intinya terjalin komunikasi yang erat itu adalah solusi yang benar-benar ya Bu ya. Orang tua memang sangat berperan penting ya. Jadi semuanya berperan penting, bukan hanya guru saja, namun orang tua yang ada di rumah juga ikut berperan penting. Ya. Oke, solusinya udah tadi. Yang intinya kita harus benar-benar menjaga komunikasi, terus koordinasi apapun masalahnya. Kalau misalnya entah jaringan atau apa, terus ada kondisinya yang memang memungkinkan tidak bisa mengikuti, silahkan dikoordinasikan. Sekolah pasti bakalan mau untuk membantu gitu ya. Itu luar biasa SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Untuk sedikit saya tambahan ya. Iya, silahkan. Untuk masalah kecemasan mengalami bagaimana sih untuk mengatasi Bu rasa stres saya, rasa cemas saya, biasanya saya memberikan sedikit tambahan ke mereka seperti ayo kamu coba belajar untuk seperti motivasi, nasihat-nasihat ya. Oke. Kemudian sedikit bagaimana merubah mindset gitu. Jadi membantu ini loh, sebenarnya kalian itu tidak fokus. Kalau kalian fokus pasti rasa cemas itu berkurang gitu. Oke, itu luar biasa sekali ya dari guru BK kita, terutamanya benar-benar ngasih nasihat, dan bahkan semua guru pasti akan memberikan nasihat seperti itu. Jadi intinya tetap semangat meskipun di kondisi seperti ini yang mungkin dulu kita bisa bertemu secara langsung, tatap muka, seru-seruan, tapi sekarang ya nggak bisa karena kondisi pandemi seperti ini. Tapi bukan itu yang menghalangi kita untuk tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk meraih prestasi, pokoknya tetap semangat ya. Oke.
Oke teman-teman, jadi itu dia tadi kegiatan PJJ dalam akademik. Nah biasanya di sekolah ini kan kita selain kegiatan akademik pasti ada juga kegiatan non-akademik. Contohnya seperti kegiatan internal dan eksternal seperti ekstra dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun dalam kondisi seperti ini, pembelajaran jarak jauh atau daring dan kondisi pandemi seperti ini, apakah masih ada kegiatan itu? Oke, daripada kepo dan penasaran, langsung aja nih kita tanyain ke narasumber kita, di mana narasumber kita ini adalah salah satu perwakilan dari OSIS serta perwakilan dari MPK. Gimana sih Kak? Apakah masih ada kegiatan-kegiatan tersebut? Oke, kita flashback dulu dari awal corona. Mulai corona itu dari bulan, anggaplah bulan Maret kita ya. udah mulai tidak produktif lagi ketika datang ke sekolah. Nah di situ kita mengalami culture shock, di mana di sana bisa dibilang kayak gimana ya ke OSIS, bisa nggak ya kita jalanin agenda yang offline, apalagi banyak juga nanti agenda offline yang ada MPLS tuh. Masih COVID tapi ternyata kita bisa menemukan solusinya, karena kan bisa dibilang kita generasi penuh solusi. Selain dari OSIS juga dibantu dengan guru-guru tentunya untuk melaksanakan kegiatannya. Nah mulai dari MPLS nih kita melaksanakan kegiatan MPLS online dan offline. Nah MPLS online dan offline ini juga kegiatannya lancar sekali. Sengkarya lancar. Dari komponen sekolah banyak yang mendukung, dari OSIS juga kerjanya bisa untuk melaksanakan kegiatan MPLS online maupun offline-nya. Terus kita kembali lagi kegiatan yang cukup besar sekali seperti bulan bahasa dan ulang tahun sekolah. Di sana kita laksanakan secara online, tapi kenapa online ya, seperti kita ketahui karena pandemi. Tapi itu benar-benar nggak menghalangi kita untuk selalu berkreativitas dalam membuat kegiatan yang mewah sekali tentunya. Terus juga recap dari tahun 2020 kita masuk ke akhir tahun. Ada yang namanya kegiatan jeda semester, karena kan kita kemarin udah ujian untuk akhir semester 1. Nah di situ akhir semester 1 kita refreshing nih sedikit, ada kegiatan dari OSIS pelaksanaannya, yaitu ada Gempita akhir semester atau biasa disebut Gemas. Nah siswa-siswa Osaka pasti tahu di mana Gemas ini tahun sebelumnya itu dilaksanakan secara offline. Nah di lapangan nih sepertinya, tapi karena masih dalam keadaan pandemi, kita semua pasti tahu bahwa untuk berkumpul itu pun susah sekali. Nah ketika ini pun kita merancang kegiatan Gemas ini dengan online, yang dimana ada lomba-lomba, ada 6 lomba yang kita laksanakan secara online. Tentunya juga banyak juga komponen sekolah yang mendukung kegiatan Gemas ini. Jadi benar-benar semua kegiatan OSIS tidak ada yang terhalang, tapi rancangannya sedikit berbeda dari tahun lalu. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat gininya. Oke, berarti buat teman-teman kelas 10 ya terutamanya kan baru yang mungkin belum tahu. Jadi setelah ini bakalan ada kegiatan OSIS lagi yang itu Gemas atau Gempita akhir semester. Jadi buat teman-teman semua, ayo semangat ikut Gemasnya. Pasti bakalan ada lomba-lomba di situ ya Kak ya. Wih, benar-benar luar biasa sekali. Bisa menambahkan ya. Iya. Jadi mungkin untuk kelas 10 tentunya nih kan belum merasain euforia dari bulan bahasa, Gemas, yang dimana sesungguhnya dari kegiatan tersebut dilaksanakan secara offline. Tapi karena pandemi, kita mungkin dari sini bisa memaklumi dengan kegiatan offline bisa kita rancang jadi online. Mungkin euforianya aja yang kurang di situ. Oke. Ya nggak apa-apa ya, yang penting kita masih bisa merasakan kegiatan itu meskipun tidak seseru yang waktu offline, tapi kita masih bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan ya istilah pasti bakalan seneng banget, apalagi di Gempita akhir semester kan jadi kayak jeda gitu loh, jadi lebih nge-refresh kita yang awalnya kepalanya pusing mikirin tugas, bener gak sih kayak gitu. Aduh. Oke, kalau menurut Ibu sendiri gimana sih Gemas ini? Kalau dari guru-guru gimana tanggapannya? Acaranya yang sangat bagus ya. Iya. Terutama yang bertujuan untuk refreshing ya. Memang udah dari satu semester kita anak-anak Osaka sudah melewati hal-hal yang sangat luar biasa, di tengah kesulitan masih bisa mengikuti prosesi belajar iya. Kemudian masih ada acara Gemas, itu luar biasa hebat. OSIS saya acungin. Oke, tepuk tangan dulu dong. Bisa membuat kegiatan-kegiatan yang yang bisa
buat semuanya menjadi berasa sekolah kembali. Oke, berarti emang luar biasa sekali ya OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Dan terus kalau untuk teman-temannya gimana Kakak sebagai perwakilan dari dari MPK? Jadi untuk teman-teman kita dari seluruh kelas itu sangat antusias sekali dengan adanya Gemas ini. Jadi kita OSIS bersama MPK bekerja sama untuk membentuk karakter pada seluruh anggota sekolah untuk memberitahu gimana sih serunya kegiatan-kegiatan ini. Dan di sini saya sebagai pengurus MPK menjadi lebih semangat gitu ya. memastikan seluruh kelas untuk ikut dalam kegiatan Gemas ini. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi buat teman-teman ingat ikut lomba-lomba yang ada di Gemas karena pastinya seru sekali, setiap lomba pasti ada. Dan ini luar biasa sekali loh. Karena kenapa? Karena pengurus OSIS meskipun di kondisi pandemi seperti ini tetap bisa melaksanakan kegiatan seperti Gemas tadi. Terus tadi Liza dengar juga ada pendaftaran siswa baru itu MPLS ya, PBBB ya, itu dah. MPLS-nya itu benar-benar secara online dan offline, dan pastinya itu pasti menggunakan protokol kesehatan. Itu luar biasa sekali. Ditambah lagi dengan dukungan dari guru-guru, supportnya dari guru-guru benar-benar menjadikan acara-acara yang kita lalui bersama rasanya semakin ada gitu ya, lagi semakin seru. Bangga ya, anak-anak kita masih bisa produktif. Ya. Luar biasa. Itu luar biasa sekali SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Ya. Intinya meskipun apapun itu kesulitannya tetap kita jalankan dan tidak ada kata menyerah, tetap semangat. Oke. Jangan mau kalah sama keadaan, luar biasa sekali motonya. Oke, teman-teman, itu luar biasa sekali ya teman-teman. Gimana sih perjuangannya selama masa PJJ ini? Terus sekarang nih, terakhir aja nih, gimana sih pesan dan kesannya selama mengikuti PJJ? Ya dari proses pembelajaran, terus dari berkegiatan, gimana sih? Kalau Kak Nigel gimana kesan dan pesannya? Jadi untuk kesan saya selama mengikuti PJJ ini, saya merasa senang sekali. Masih bisa belajar walaupun secara online dan tidak bertemu teman-teman, tetapi kita terpacu oleh kondisi yang tidak bisa melakukan sekolah secara online, sekolah secara offline atau melakukan sekolah secara langsung. Jadi pesan saya tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti ini, semangat belajar terus, dan pastinya jangan sampai kita kalah sama keadaan. Oke, benar sekali ya. Oke, kita lanjut langsung ya. Gimana sih kesan dan pesannya Kak Trisna selama mengikuti proses pembelajaran jarak jauh ini? Oke, untuk kesan saya sama seperti tadi dibilang, senang. Semoga kita tetap bisa semangat dalam menjalankan PJJ ini, tetap produktif, tetap bisa mengatur waktu, apapun kegiatan kalian di luar, tapi tetap bisa fokus di prioritas kalian sebagai siswa, yaitu belajar. Jadi benar-benar adanya PJJ ini sangat membantu kita, walaupun nggak bisa ketemu, tapi bisa belajar dari teknologi. Jadi kita bilangnya nggak gaptek lagi, adalah teknologi kita tahu sebagainya. Terus juga semoga sekolah offline-nya cepat bisa dilaksanakan dan kita bisa bertemu lagi gitu ya. Oke, jadi benar-benar ya ada rasa senang dan susahnya gitu, tapi tetap harus semangat dan nilainya juga harus makin bagus ya, karena kan sekarang sudah sudah ada internet dan ada Google, jadi harus bagus. Oke, lanjut ke ibu gurunya. Gimana sih kesan pesannya ibu selama mengajar dalam proses pembelajaran jarak jauh ini? Kalau kesannya saya secara pribadi itu sebenarnya seru ya, seperti kita diberi challenge, dikasih tantangan ya. Gimana caranya menangani siswa jarak jauh, bagaimana kita berhadapan dengan masalah yang seperti ini. Itu seru sekali ya. Kemudian kalau pesannya untuk anak-anak, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, jangan lupa tetap belajar. Ada 3 hal yang perlu anak-anak
tanamkan mulai dari sekarang. Yang pertama adalah attitude, ya. Attitude itu bagaimana cara kita berbicara pada orang lain, bersikap dan bertindak, kemudian bagaimana kita menghargai atau memperlakukan orang lain, itu pertama. Jadi attitude kita itu perlu ditanamkan, ya, sopan santunnya, apalagi kita masih hidup di budaya timur, ya. Jadi harus benar-benar mengedepankan sopan santun, baik itu terhadap yang lebih tua, kemudian yang lebih muda, terus yang sesama gitu. Ya, betul. Kemudian skill, ya, skill itu harus dilatih lagi, skill baik dalam kemampuan akademik maupun non akademiknya, supaya tetap produktif dan berkreativitas seperti itu. Terus yang ketiga adalah mentalnya perlu dilatih lagi. Tidak gampang menyerah, ya. Saya yakin anak-anak mampu, buktinya anak-anak di tengah pandemi seperti ini sudah mampu melewati banyak hal rintangan dalam proses pembelajaran jarak jauh, ya, sampai selesai ujian itu sudah luar biasa hebatnya. Jadi jangan sampai karena kondisi kita yang seperti ini online, ya, online, itu membuat kita tidak semangat lagi. Jadi intinya tadi itu ada attitude, skill, dan mental. Jadi itu harus benar-benar dilatih dan ditanamkan. Kalau misalnya kalian punya skill bagus, mental bagus, tapi attitude-nya buruk, kalian tidak akan pernah dihargai oleh orang lain. Itu pun tidak berlaku sekarang aja, tapi kedepannya juga, gitu. Jadi 3 hal ini harus kalian tanamkan dari sekarang. Itu aja. Oke, jadi ingat ya, 3 hal itu harus ditanamkan buat teman-teman. Ingat pesannya dari Ibu Guru, Ibu BK-nya, ya, yaitu 3 hal, yang attitude, skill, sama mental. Jadi tetap harus semangat, jangan pernah pantang menyerah, tetap jangan pernah menyerah sama keadaan seperti yang dibilang tadi. Oke. Baik teman-teman, itu tadi talk show kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa dan membagikan pengalaman, kesan-pesan, dan sharing-sharing bersama kita. Yang seru banget kayak tadi, ya. Terima kasih banyak Kak Nigel, Kak Trisna, dan Ibu sudah hadir pada talk show kita hari ini. Nah teman-teman, setelah acara ini jangan dulu kemana-mana karena nanti ada teaser opening Gemas. Oke, ingat, tetap semangat belajar, stay healthy, Stay productive and creative. Keep on studying. dan sampai jumpa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Pengawas Satuan Pendidikan, Ketua Komite beserta pengurus dan orang tua siswa SMA Negeri 1 Kuta Selatan, Bapak Ibu staf Wakase, KTU, guru dan pegawai SMA Negeri 1 Kuta Selatan, anak-anak OSIS yang Ibu banggakan, serta seluruh siswa SMA Negeri 1 Kuta Selatan yang Ibu cintai dan kasihi. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa,
karena atas perkenan beliau kita bisa bertemu secara virtual untuk mengikuti kegiatan pembukaan Gempita akhir semester dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin semuanya, kita merasa bersyukur bahwa proses pembelajaran semester ganjil tahun pelajaran 2020 dan 2021 yang secara daring bisa kita lewati bersama sampai akhirnya kegiatan penilaian akhir semester. Kita menyadari tantangan dan hambatan pasti ada. Namun, saya apresiasi luar biasa kerja keras anak-anak, guru-guru, orang tua, dan seluruh stakeholder yang secara bergotong royong untuk saling mengingatkan agar semua proses bisa terlewati. Yang paling penting, semua dari kita ada dalam kondisi sehat walafiat. Hadirin semua yang saya banggakan, dalam musibah pandemi ini, saya terus mengingatkan kita semua. Jangan kita lengah. Yakinlah bahwa virus itu nyata dan memang ada. Untuk itu, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan. Saya mengajak semuanya, mulai dari diri sendiri, agar bisa menjadi duta perubahan perilaku dengan tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari bersama, lindungi diri sendiri, lindungi keluarga kita, lindungi teman-teman dan sahabat kita dari penyebaran virus COVID. Ajaklah semua melakukan perubahan perilaku, karena ini satu-satunya solusi yang akan membuat situasi normal kembali. Anak-anakku semuanya, saat ini Bapak, Ibu guru, dan pegawai sedang disibukkan dengan pengolahan nilai dan penginputan nilai e-rapor. Saya selalu mengingatkan, jika ada di antara anak-anak yang belum menuntaskan penugasan yang diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran, segeralah tuntaskan kewajiban anak-anak, sehingga nantinya tidak menghambat yang lainnya. Apresiasi yang luar biasa Ibu berikan kepada pengurus OSIS yang sudah merancang kegiatan Gempita akhir semester atau GEMAS. Kegiatan yang sudah diagendakan setiap tahun ini sebagai wadah dan penggalian kreativitas anak-anak dalam mengembangkan potensi dan memupuk kerjasama antar anggota kelas. Dalam masa pandemi ini, kegiatan lomba sudah didesain semuanya secara virtual. Kita berharap ini tidak akan mengurangi makna dari kegiatan. Dan Ibu yakinkan, ini justru menumbuhkan kreativitas dan inovasi baru terkait pemanfaatan teknologi. Berbagai jenis lomba sudah dirancang, di antaranya mosaik, short video, jurnal estetik, monolog, infografis digital, dan kuis Kahoot. Semua lomba sangat menarik dan kekinian, yang tentu saja wajib anak-anak ikuti masing-masing kelas. Anak-anakku yang tercinta, yang perlu kalian pahami bahwa lomba ini adalah wadah penggalian potensi dan merupakan proses pembelajaran bagi kita. Berproses sebagai panitia penyelenggara, berproses sebagai peserta lomba,
dan berproses sebagai partisipan dalam setiap aktivitas. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa dibeli. Untuk itu, Ibu berharap seluruh siswa dan seluruh kelas harus terlibat. Mengingat ini juga bagian dari pembelajaran, maka seluruh siswa setiap hari wajib melakukan absensi dan mengikuti kegiatan yang sudah diagendakan secara virtual. Mohon dicermati oleh seluruh wali kelas dan tindak lanjut ke seluruh orang tua jika ada siswa yang melalaikannya. Anak-anakku semua, Ibu mengajak kita mulai disiplin dalam segala hal. Sehingga pengalaman-pengalaman yang kurang sebelumnya itu jadikan pembelajaran dan mari kita perbaiki bersama-sama. Mari kita mulai disiplin membiasakan diri kita. Disiplin terhadap waktu, agenda, tata tertib, dan mari kita lakukan perubahan perilaku untuk membiasakan diri kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Pada kesempatan ini, tak lupa Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah menyumbangkan prestasi untuk sekolah, baik kabupaten, provinsi, nasional, dan tingkat internasional. Meskipun masa pandemi artinya anak-anak tetap produktif. Akhirnya, selamat mengikuti kegiatan Gemas yang nanti akan dilaksanakan dari tanggal 11 sampai 19 Desember 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan atas Asung Kertawarenugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, kegiatan Gempita akhir semester Gemas SMA Negeri 1 Kuta Selatan tahun 2020 secara resmi dibuka. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Yogastah Guru Karmani Sangam Diakwa. Om Santi 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 Om. Anak-anakku, kegiatan ini dibuka ditandai dengan pemukulan gong. Selamat untuk kita.